Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian, khususnya SMP dan SMA Immanuel. Puji syukur kita naikkan ke hadapan Tuhan serta Bapak Ibu guru sekalian. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian di lagu Buka Mataku. Wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang dan sembah kami. Hati kami sungguh berterima kasih kepada Engkau ya Allah. Terima kasih kami naikkan pujian dan syukur kami di hadapan-Mu. Kami masih boleh Engkau beri kesempatan untuk kami memuji dan memuliakan
memuliakan nama-Mu. Meskipun kami masih belum dapat berkumpul, tetapi hati kami mau bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan yang kami bisa persembahkan. Segenap hidup kami, segenap jiwa kami, jiwa dan raga kami ya Tuhan. bisa menyembah-Mu, tidak ada harta yang lebih yang bisa kami persembahkan untuk membalas cinta kasih setia-Mu. Karena itu kami memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.
dimanapun kita berada, mungkin yang di rumah dan yang di sekolah, di ruang masing-masing kita memuji nama Tuhan. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Kita akan nyanyi buat Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Raja di atas segala raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. dengan sukacita. Cintaku kan nari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap kasih buat pagi. kasih-Mu Tuhan, Rahmat-Nya yang selalu baru pernah berakhir seumur hidupku. Karena Engkau lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita naikkan pujian dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidup
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk pagi yang cerah ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami dari rumah kami sampai ke tempat ini dalam keadaan selamat Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami akan mengawali setiap kegiatan kami Tuhan. Kami rindu dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Ketika kami tadi sudah memuji Engkau, sudah menyembah Engkau Tuhan, kami rindu saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Menjadi pelita bagi kami Tuhan. Menjadi terang bagi jalan-jalan kami Tuhan, menapaki hari ini Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami urapan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, sungguh senang sekali rasanya kita bisa bersama-sama berkumpul kembali untuk kita memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul, penerimaan adalah awal pemulihan. Atau penerimaan adalah awal dari perubahan. Firman Tuhan terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, perikop Sakius ini sudah sering kita dengar. Cerita tentang Sakius sudah sering kita dengar. Sakius ini terkenal karena badannya pendek dan ia naik ke pohon ara. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, perikop tentang Sakius ini merupakan bagian dari perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem. Dimulai dari Lukas 18 ayat 31 sampai ke Lukas 19 ayat 44, itu merupakan rangkaian perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem. Sampai akhirnya nanti dia tiba di Yerusalem dan dieluk-elukan di sana. Nah, kita akan melihat pada bagian pertama, ayat yang pertama. Perikop ini diawali dengan kalimat pertama yaitu Yesus masuk ke kota Yeriko. Kalimat ini menerangkan setting yang menunjukkan perjalanan Yesus ke Yerusalem semakin dekat. Pembukaan ini menghubungkan untuk meneruskan cerita sebelumnya, yaitu bahwa Yesus menyembuhkan orang buta di luar Yeriko. Lukas menceritakan cerita ini dengan referensi penting secara geografis di Yeriko. Yeriko adalah suatu kota yang permai dan makmur, di mana Yeriko ini adalah pos penting
untuk memungut cukai atas barang-barang yang keluar masuk. Nah, di Yeriko ini tinggal begitu banyak pemungut cukai. Kalau zaman dulu, pemungut cukai ini adalah suatu pekerjaan yang dianggap rendah oleh pemuka-pemuka agama. Kenapa dianggap rendah? Itu alasannya ada beberapa hal. Bisa karena alasan keagamaan, bisa juga karena alasan politik, dan bisa juga karena alasan sosial juga. Jadi, pemungut cukai ini dipandang rendah oleh pemuka-pemuka agama dan dibenci oleh rakyatnya. Karena seringkali mereka memungut tidak seperti seharusnya. Nah, Sakius ini adalah kepala pemungut cukai. Tetapi sebelumnya, mari kita lihat frasa selanjutnya dari kalimat ini. Setelah Yesus masuk ke kota Yeriko, maka ia berjalan terus melintasi kota itu. Jadi kalau kita lihat frasa ini, bisa juga kita ngambil kesimpulan bahwa Yesus berjalan terus melintasi kota. Kemungkinan besar Yesus ini tidak punya keinginan sama sekali untuk tinggal di Yeriko. Tetapi dia saat itu memberi kesempatan kepada Sakius untuk melihatnya. Karena Tuhan punya rencana bagi Sakius. Sakius ini pemungut cukai adalah seorang Yahudi yang bekerja untuk pemerintahan Roma. Dia memungut cukai dari bangsanya sendiri. Yang pertama memang untuk kepentingan pemerintah Roma. Tetapi setelahnya dia kadang-kadang atau mungkin sering digunakan untuk kepentingannya sendiri. Nah, di perikop kita dikatakan bahwa Sakius ini memiliki tubuh yang pendek. Tetapi dia ingin melihat Yesus. Dia ingin melihat Yesus. Di tengah kerumunan pasti tubuhnya yang pendek tidak bisa atau mungkin peluangnya kecil untuk melihat Yesus. Sehingga dia akhirnya punya ide untuk mendahului perjalanan Yesus dan ia naik pohon ara. Tetapi naik pohon ara ini juga punya konsekuensi untuk si Sakius. Sakius ini kepala pemungut cukai. Mungkin tidak banyak orang pernah melihatnya. Mungkin banyak orang hanya pernah mendengar namanya saja karena dia pejabat penting. Kepala pemungut cukai. Jadi mungkin di waktu itu, di kerumunan itu tidak banyak orang yang kenal sama dia, sama Sakius ini. Jadi konsekuensi ketika dia memanjat pohon nanti adalah kemungkinan orang banyak itu akan membicarakan dia, membicarakan Sakius ini. Dan kemungkinan juga dia akhirnya dikenali orang dan terjadi penolakan atas dirinya. Karena orang tahu pekerjaannya apa, yaitu memungut cukai. Nah, ketika Tuhan Yesus berjalan, maka dia melihat Sakius. Dia melihat Sakius, dan anehnya, kalau zaman dulu itu biasanya pemuka-pemuka agama itu sangat jarang, bahkan tidak pernah ngobrol atau mungkin makan dengan orang yang berdosa, orang yang dianggap berdosa oleh mereka. Tetapi pada waktu Yesus berjalan, Yesus ini orang suci, dia rabi, dia guru. Jadi dia ini termasuk pemuka agama atau dia ini termasuk pemimpin agama. Jadi dia dianggap adalah orang yang suci. Yesus ini orang yang suci. Nah, respon Yesus adalah Yesus berbicara dengan Sakius dan dia meminta Sakius untuk turun karena dia mau mampir atau menumpang di rumahnya.
dan makan di sana. Sungguh suatu hal yang baik bagi si Zakius. Dia merasa senang, dia merasa gembira. Karena orang yang dianggap penting, orang yang tersohor, orang yang terkenal, itu mau menumpang dan makan malam di rumahnya. Tetapi berbeda halnya dengan orang-orang di sekelilingnya. Orang-orang di sekelilingnya merasa bahwa mereka atau Yesus ini tidak layak untuk di sana. Makanya mereka bersungut-sungut, mereka komplain sama Yesus. Karena Yesus ini dianggap suci dan dia mau makan bersama dengan orang yang dianggap berdosa oleh mereka. Tetapi saya percaya bahwa ketika Yesus melakukan itu, dia punya motif. Dia pasti punya motivasi ketika dia melakukan itu. Dia ingin memperlihatkan apa yang Yesus pernah katakan. Kita akan lihat di Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27 ini berisi tentang kerinduan hati Tuhan dalam kehidupan kita yang pernah dikatakan oleh Yesus. Yaitu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi perintah Tuhan, kerinduan Tuhan, yaitu setiap manusia itu saling mengasihi sesamanya, seperti mereka mengasihi diri sendiri. Itu kerinduan Tuhan. Dan Yesus memberikan teladan kepada kita bagaimana mengerjakan perintah ini. Kita tahu bahwa ketika Yesus melakukan ini, dia menjadi sebuah tolak ukur atau keteladanan apa yang harus dilakukan oleh para pengikutnya ketika mereka berhadapan dengan orang yang berdosa atau orang yang dianggap berdosa. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tentu pernah merasa disakiti oleh orang. Rakyat-rakyat di sini membenci si Zakius. Kenapa? Karena mereka merasa disakiti oleh Zakius. Ditarik uangnya terus. Nah, pernah nggak kita merasa bahwa kita disakiti oleh orang lain? Pernah nggak kita merasa kita dirugikan oleh orang lain? Pernah nggak kita merasa apa yang orang lain lakukan kepada kita itu menyakiti kehidupan kita? Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin anak-anak pernah mengalami dengan sesama teman. Temannya ngomong sesuatu atau melakukan sesuatu yang menyakiti. Mari kita meneladani Yesus untuk menerima. Penerimaan tentu yang pertama yang harus dilakukan adalah mengampuni terlebih dahulu. Kalau kita bisa mengampuni, maka kita bisa menerima dia apa adanya. Walaupun dia adalah pribadi yang berdosa sekalipun. Beberapa pembelajaran yang bisa kita petik dari Lukas 19 ayat 1-9 ini, atau ayat 1-10 ini, tentang Zakius. Yang pertama adalah Yesus menerima Zakius. Yesus menerima pribadi Zakius dan menerima setiap aspek kehidupannya. Dengan apa penerimaan itu? Dengan ekspresi Yesus mau menumpang dan mau makan di rumah Zakius. Itu adalah bukti penerimaan Yesus kepada Zakius, orang berdosa. Yesus tidak terlebih dahulu menuntut Zakius ini berubah. Tetapi dia menerima terlebih dahulu. Cara Tuhan membuat orang bisa berubah adalah memenuhi dan melimpahi mereka dengan penerimaan yang baru. Bukan penerimaan yang lama berdasarkan masa lalu mereka, tetapi menerima dengan penerimaan yang baru. Penerimaan tanpa syarat. Hingga akhirnya Yesus mati di kayu salib karena dia menerima kita tanpa syarat apa adanya.
Berbeda dengan pemimpin-pemimpin agama yang mereka terus membenci si Sakius ini. Kenapa? Karena Sakius tetap berada pada pekerjaannya yaitu pemungut cukai. Sakius belum bisa berubah. Jadi pemimpin-pemimpin agama ini menerima Sakius asal dia berubah. Berbeda dengan Yesus. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa penerimaan selalu mendahului perubahan. Penerimaan selalu mendahului pemulihan. Kita tidak bisa meminta orang lain di sekitar kita untuk berubah sebelum kita menerima mereka apa adanya. Ketika kita mau menerima mereka apa adanya, mereka akan berubah dengan prosesnya Tuhan. Yang kedua yang bisa kita ambil adalah kita tidak melihat di cerita Sakius ini, kita tidak melihat bahwa Tuhan Yesus minta Sakius untuk berubah. Tidak kita baca di sini. Tapi kita bisa melihat bahwa Sakius ternyata berubah sebelum diminta oleh Yesus. Dia secara sukarela mau berubah karena dia menganggap Yesus ini sudah mau menerima dia apa adanya. Buktinya apa? Buktinya Sakius berubah adalah di ayat ke-8. Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini adalah perubahan Sakius tanpa diminta oleh Yesus. Dia berubah, sikap hatinya berubah, kelakuannya berubah oleh karena penerimaan Yesus. Tentu saja ketika Yesus menerima, itu bukan berarti dia menyetujui apa yang dilakukan oleh Sakius. Dia menyetujui gaya hidupnya Sakius atau menyetujui perbuatan dosa yang dilakukan oleh Sakius. Tetapi penerimaan berbicara tentang bagaimana kita mempunyai lingkaran kasih yang lebih luas. Kita mengasihi dia apa adanya, tanpa syarat. Kita mengasihi pribadinya, tetapi kita membenci perbuatannya. Bapak Ibu serta anak yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari keteladanan Yesus ini kepada Sakius. Ketika kita mungkin saat ini kita merenungkan ada orang-orang di sekitar kita yang menyakiti kita. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang hidupnya selalu menyakiti kehidupan kita, merugikan kita. Mari berikan kepada mereka pengampunan dan berikan kepada mereka penerimaan. Selain belajar daripada Yesus ini, kita juga teringat tentang perumpamaan anak yang hilang. Ketika anak yang hilang itu datang, maka Bapa membuka tangannya untuk anaknya kembali. Dia sudah membuka tangannya untuk anaknya kembali, walaupun anaknya sudah berdosa kepada dia sekalipun. Yang terakhir, tugas orang percaya bukanlah mengubah orang, tetapi untuk menerima orang dan mengizinkan orang itu berproses dalam kasih Tuhan melalui kehidupan kita, sehingga kehidupan mereka diubahkan oleh karena kasih kita atau kasih Kristus yang memancar lewat kehidupan kita. Untuk mengubah orang, serahkan pada Roh Kudus. Tugas kita adalah memancarkan kasih Allah dengan menerima mereka atau menerima orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Bapak, Ibu, dan anak yang dikasihi Tuhan, akhirnya mari kita bersama-sama belajar untuk menunjukkan sikap seperti Yesus yang mau menumpang dan makan bersama dengan Sakius, yang menunjukkan bahwa itu semua adalah penerimaan. Maukah kita makan? Maukah kita bicara? Maukah kita mengenal lebih jauh? Dan menyampaikan bahwa
kita menerima orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Sehingga ketika kita melakukan itu, pemulihan terjadi. Baik itu pemulihan untuk orang tersebut maupun pemulihan atas hubungan kita dengan orang tersebut. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan sudah memberi kepada kami teladan untuk kami boleh menerima orang-orang di sekeliling kami tanpa syarat Tuhan. Kami rindu, kami pun juga mampu menerima orang-orang di sekeliling kami tanpa syarat seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami akan mengawali setiap aktivitas kami, mari Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh mengerjakan setiap aktivitas kami dengan bersukacita dan dengan penyertaan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.